Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak selalu sehat dan masih semangat. Yuk kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Ayo berdiskusi. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya ada satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Berdasarkan wujudnya, benda memiliki sifat bagaimana? Kemudian contoh bendanya apa? Kemudian benda berdasarkan wujudnya yang kedua adalah benda yang berwujud apa, kemudian memiliki sifat bagaimana, contohnya benda apa. Yang ketiga berdasarkan wujudnya adalah benda yang berwujud apa, kemudian memiliki sifat bagaimana, dan contoh bendanya apa. Masih ingat semua ya? Baik, kerjakan di buku tugas. Ayo mengamati. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Silahkan menentukan tempat yang mudah kamu jangkau. Bisa di ruang belajar atau di ruang tamu, di dapur, atau di mana saja tempat yang paling mudah kamu jangkau. Kemudian catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Tabel pengamatan. Kamu sudah menentukan lokasinya, ditulis di mana lokasi pengamatanmu. Kemudian benda yang diamati itu adalah benda apa? Nama bendanya. Nah, ini ya. Ada 5 kolom terdiri dari nomor, nama benda, bahan pembentuk, kemudian wujud benda, dan fungsi benda. Kita contohkan satu saja ya. Nomor 1 misalnya adalah benda yang kamu temukan di situ adalah kursi. Nah, kursi itu bahan pembentuknya terbuat dari apa? Ya, kayu. Kursi wujudnya adalah benda padat. Kemudian kursi fungsinya apa? Sebagai tempat duduk. Begitu cara mengerjakannya. Bisa ya? Mudah ya? Ya. Nomor 2 sampai dengan nomor 6 kamu tulis sesuai dengan pengamatan masing-masing. Kerjakan di buku tugas. Ayo berlatih. Ada yang tahu ini alat ukur apa? Ya, ini namanya alat ukur ya, timbangan bayi. Pernah melihat semua ya? Dulu pada saat masih kecil sering diajak sama ibu kemana? Posyandu. Ya, ini ada ibu dokter bersama dengan ibunya. Seorang adik bayi sedang ditimbang. Ini kamu siapa namanya? Lani ya. Oh, Siti ya. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Jawaban kamu ditulis di buku tugas. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut
berat seperti kilogram atau kg, gram atau g, dan ons. Ketika satuan ini saling berhubungan, lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Kita perhatikan ini ada 3 buah benda dengan ukuran yang tidak sama, dengan satuan timbangan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan on dan ada yang menggunakan gram. Kemudian massa atau berat bendanya ada yang menggunakan kilo, ada yang menggunakan satuan on. Coba diperhatikan. Nah, gula ini beratnya 1 kilo. Kalau dalam alat ukurnya atau timbangannya itu satuannya adalah on. Bisa diperhatikan ya. Kalau kita lihat dengan pengukuran seperti ini, itu berarti sama dengan gula 1 kg sama dengan gula 10 on. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Nah, itu berarti beras 1 kg sama dengan beras dengan berat 1000 gram. Kemudian benda yang ketiga yaitu tepung. Tepung dengan berat 1 on ditimbang menggunakan timbangan yang menggunakan satuan gram, itu sama dengan tepung 1 on sama dengan tepung 100 gram. Bisa ya? Oke. Sekarang tentukanlah satuan berat yang tepat. Nomor 1, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Kira-kira kalau mengukur berat badan seseorang itu satuannya satuan apa? Kalau berat badan Udin itu 30, itu kira-kira 30 apa? Apakah 30 kilogram atau 30 on atau 30 gram? Bisa ya? Yang nomor 2, ibu membeli telur seberat 1 on, 1 gram, 1 kilo. Nah, yang nomor 3, berat cincin ibu adalah 3 apa? 3 kilo atau 3 on atau 3 gram. Yang nomor 4, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 apa? 250 kilo atau 250 gram atau 250 on. Kemudian yang kelima, ibu memerlukan bawang seberat 100 apa untuk memasak? Apakah 100 kilo atau 100 on atau 100 gram? Kerjakan di buku tugas ya. Sekarang ayo mengamati. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta, itu namanya hidup sederhana. Yaitu hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Sekarang diskusikan dengan anggota keluargamu. Lingkarilah kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Ada rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Dari 10 kata yang ada, kamu melingkari kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Mudah bukan? Ya, mudah sekali. Kerjakan di buku tugas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu di buku tugas.
mengapa? Ya, karena hidup atau sikap sederhana. Ya, tuliskan pendapatmu. Sekarang kita berdiskusi. Diskusikan bersama anggota keluargamu tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita. Cerita ya, seperti kamu bercerita dengan orang lain. Tuliskan pada buku tugasmu. Nah, ditulis pada buku tugas seperti halnya kamu sedang bercerita kepada orang lain tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Kamu cukup memberikan tanda centang sesuai dengan jawabanmu. Nah, di sini ada kolom ataupun tabel yang terdiri dari 5 kolom. Isinya nomor pernyataan, kemudian setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Contoh, nomor 1, pernyataannya adalah saya telah mengerti arti hidup sederhana. Nah, dengan adanya pernyataan ini, kira-kira jawaban kamu telah mengerti arti hidup sederhana, setuju, atau ragu-ragu, atau tidak setuju. Misal jawaban kamu adalah tidak setuju, maka berikan tanda centang pada kolom tidak setuju. Jika jawabanmu adalah ragu-ragu telah mengerti arti hidup sederhana, maka berikan tanda centang pada kolom ragu-ragu. Kalau kamu setuju telah mengerti arti hidup sederhana, berikan tanda centang pada kolom setuju. Mudah bukan? Ya. Kemudian nomor 2, saya telah menerapkan hidup sederhana. Nomor 3, keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Yang keempat, saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Yang nomor 5, saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Masing-masing pernyataan kamu tuliskan jawaban setuju atau ragu-ragu atau tidak setuju pada kolom yang sudah disediakan. Dikerjakan di buku tugas juga ya. Mudah kan? Baik. Kegiatan bersama dengan orang tua di rumah. Orang tua mengajak siswa berdiskusi tentang penerapan hidup sederhana di rumah. Siswa melakukan refleksi atau merenungkan apakah gaya hidupnya sudah masuk ke dalam sikap sederhana. Alternatif atau pilihan kegiatannya adalah diskusi membedakan kebutuhan dan keinginan. Itu beda tipis ya, kebutuhan dengan keinginan ya. Kalau kebutuhan itu sifatnya penting karena butuh ya, sifatnya penting, dampaknya adalah manfaatnya. Kemudian tolok ukurnya atau ukuran dari kebutuhan adalah fungsinya. Sedangkan keinginan itu sifatnya tidak harus terpenuhi keinginan. Kemudian dampaknya dari sebuah keinginan adalah kepuasan. Ukurannya adalah selera. Jadi selera seseorang itu yang menjadi tolok ukur sebuah keinginan. Ya, diskusikan bersama dengan orang tuamu di rumah ya. Baik. Terima kasih anak-anak. Hari ini telah belajar, tetaplah semangat dalam belajar, sholat 5 waktu dan selalu berbuat baik. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Yuk kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.